Disiarkan dari Geraha Adisuara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Selamat pagi, Mitra Pas, apa kabar? Oke, Arif Vanili kembali hadir kali ini di program spesial. Ini adalah salah satu momentum yang sangat luar biasa bagi Anda yang akan meniti karir. Seperti yang sudah saya sampaikan di pagi tadi di program spesial Kopi Pagi, bahwa kita akan ada talkshow menarik, Mitra Pas, talkshow spesial. Karena akan ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita akan berbincang tentang Dream Ocean College, program hotel dan kapal pesiar yang memungkinkan Anda bisa berkarir ke luar negeri. Kalau ke luar negeri nggak usah ditanya lah pendapatnya seperti apa, karena nanti akan dijelaskan ya. Dan tentunya Mitra Pas, Dream Ocean College atau DOC ini ada di Kabupaten Pati. Jadi Anda nggak perlu jauh-jauh datang ke Semarang misalkan, atau ke kota yang lain, cukup di Pati saja. Nah, Anda nanti bisa bergabung melalui SMS ataupun masuk melalui WhatsApp di 085277999101. Kemudian kami juga sedang siaran menggunakan audio visual melalui live streaming di fanpage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2. Silakan bisa berkunjung ke sana, like saja, dan Anda bisa menikmati siaran ini menggunakan audio visual. Oke, pagi ini sudah hadir bersama saya Arif Vanili, Mitra Pas. Ada Mr. Andre. Sebetulnya namanya panjang tapi saya dipesan, Mas, kalau manggil yang pendek saja biar gampang. Nah, Mr. Andre ini adalah instruktur housekeeping yang sudah berpengalaman di Carnival Cruise Line sebagai cabin steward. Kemudian berpengalaman di Holiday Inn Hotel Sydney, Australia sebagai room attendant. Ini juga cukup menarik. Apa ini? Selamat pagi Bapak Andre. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti akan berbincang apa itu tentang kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh para rekan-rekan yang akan berkarir di bidang kapal ataupun hotel di luar negeri. Kemudian hadir juga ada Mr. Fado bersama saya selaku instruktur food and beverage service. Kalau ada kata-kata food pasti bawaannya makanan terus ya, Mitra Pas. Beliau ini berpengalaman di Grand Celebration Cruise Line sebagai asisten waiters. Kemudian berpengalaman di Macau Dream Phuket Thailand, Mitra Pas, sebagai waiters juga. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, kalau di sini tulisannya Mr. Fado dan Mr. Andre, tapi saya akan coba manggilnya Bapak atau Mr. nanti kebolak-balik. Pangapunten Pak ya. Iya, tidak apa-apa. Oke, ini yang cukup menarik Pak, seputar pengertian dari DOC dulu deh. Kita akan berbincang apa sih Pak itu DOC Pak, atau Dream Ocean College. Mohon pencerahannya Pak, monggo. Oke, untuk yang pertama baik banget ya, karena di kesempatan pagi ini kita bisa berbincang-bincang mengenai seputar Dream Ocean College. Oke, Dream Ocean College adalah mungkin sebagian warga Pati ada yang sudah tahu Dream Ocean College, tapi banyak mungkin dari mereka yang belum tahu. Jadi Dream Ocean College adalah sekolah atau pelatihan singkat menjadi kru kapal pesiar ataupun perhotelan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti itu. Jadi di sini pusat pelatihan atau pendidikan singkat menjadi kru kapal pesiar dan perhotelan. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau dulu dalam pikiran teman-teman di Pati, ini pasti kan jauh Pak tempatnya. Kalau nggak di Semarang, di Jakarta biasanya. Dan biasanya. Ini ada di Pati Pak ya? Iya, ada di Pati. Dan kebetulan Dream Ocean College ini pertama kali dan satu-satunya yang ada di Jawa Tengah yang sekolah kru kapal pesiar dan perhotelan yang menyediakan asrama juga nih, Mas. Sudah ada asrama yang nggak usah nyari tempat kos-kosan Pak ya? Iya. Okay. Jadi ada asrama putri dan ada asrama putra juga. Seperti itu. Ini lokasinya sebelah mana sih Pak? Kan banyak orang Pati, apakah ada hal seperti itu? Di sebelah mana ini Pak? Oke, kalau untuk lokasinya sendiri, apabila teman-teman Mitra Pas nih semuanya berada dari arah Pati ke Rembang berarti ya Pak Andre ya, ke Rembang. Nanti setelah alun-alun Juwana ada pertigaan Ngebruk.
yang tepat posisinya itu ada Rusunawa sama pom bensin. Pas di pertigaan bisa belok kanan ke arah Jakenan kurang lebih sekitar 2 km. Dan tempatnya juga sangat strategis ya, karena di pinggir jalan utamanya sendiri gitu. Oke, ada di Pati Mitra Pas, lokasinya juga cukup dekat. Dan ini juga meskipun ada di Pati tidak memungkinkan bagi yang berminat dari luar Pati seperti Rembang, Jepara, Blora, Iya. Kudus. Iya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Karena kebanyakan dari siswa kita juga malah itu di luar dari Kabupaten Pati. Gitu. Jadi banyak dari siswa kita atau alumni kita itu dari luar Pati, Mas. Oke. Seperti itu. Ini bukanya mulai kapan sih Pak? Karena memang kan baru bagi telinga atau pengetahuan orang Pati. Apakah ada seperti ternyata ada, dan bukanya mulai kapan ini Pak? Oke, itu bisa dijelaskan oleh Mr. Andre. Silakan Mr. Andre. Oke, untuk buka pertama kali kita di tahun 2015 awal. Jadi kita memang sudah terdaftar di Depnaker Pati dengan nomor 563-11-169/2015. Dan kita juga ada izin juga dari Menkumham dengan nomor AHU 011.01.01.01.OF 2015 seperti itu. 2015 sudah buka Pak ya? Sudah buka. Oke. Dan makanya tidak aneh kalau misalkan muridnya sudah banyak. Iya. Dan ini yang bisa ditanyakan, muridnya berapa sih Pak? Kalau saat ini masih berjalan Pak, karena suasana pandemi Pak ini Pak. Ini juga dipertanyakan masyarakat biasanya. Silakan Pak. Untuk saat ini memang kita baru buka ini nanti bulan September tanggal 7 ya. Tanggal 7, dan kita juga mengikuti protokol dari pemerintah sendiri bahwa ketika masuk harus cuci tangan, harus memakai masker, dan ada jarak antara satu siswa dengan satu siswa. Jadi itu menjaganya seperti itu, menjaga kesehatannya. Dan ini kesempatan bagi Mitra Pas yang berminat bisa daftar mulai dari sekarang Pak ya? Bisa. Oke, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara mendaftarnya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2. Silakan bisa bertanya Mitra Pas ya. Atau line telepon bisa Anda gunakan di 0295385877. Pak, untuk yang ingin mendaftar, persyaratannya apa saja Pak yang harus dipersiapkan nanti? Apakah bisa lewat website atau harus datang ke lokasi nih Pak? Silakan Pak. Oke. Pak Fadil aja. Oke, saya potong dulu Pak. Ada yang telepon bersama kami di 38587 sambil jalan Pak ya. Iya. Halo, selamat pagi Pak FM Pati. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bu? Ini Bunda Muna Bunda Muna di mana Bunda? di Wedari. Silakan, ada yang ditanyakan moga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ini Ibu. mau tanya, itu kalau yang ikut di kapal pesiar itu misalnya sudah punya sertifikat dari kapal, itu apakah bisa? Terus yang persyaratan nilainya apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya maju mundur ibunya, karena mungkin ada jalan raya tadi, ada suara motor juga. Ini langsung kita jawab atau nanti dulu Pak ini Pak? Bagusnya bagaimana? Kita jawab langsung aja deh biar puas nih pendengar kita. Silakan Pak. Silakan Pak Fadil. Oke, terima kasih Ibu Muna tadi Ibu ya Mas Muna, ya. di Wedari Jaksa. Ibu Muna di Wedari Jaksa. Oke, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Untuk bagi mungkin Ibu Muna menanyakan untuk anaknya atau saudaranya ya, karena bertanya ketika sudah punya sertifikat atau punya pengalaman sebelumnya, itu bisa masuk, tapi tidak harus mengikuti pelatihan. Ya bisa langsung untuk kita salurkan langsung ke agensi kapal pesiarnya seperti itu. Jadi biasanya untuk syaratnya apa aja? Biasanya kan ada appraisal dari perusahaan sebelumnya dan mengumpulkan seperti dokumen-dokumen kemaritiman, appraisal dari perusahaan sebelumnya. Itu biasanya yang diminta itu 2 tahun ya Pak Andre ya, 2 tahun. Jadi dari kepulangan terakhir itu maksimal 2 tahun. Seperti itu. Oke, jadi tidak hanya menerima fresh graduate, tapi yang sudah berpengalaman pun silakan bisa datang Pak. Silakan, bisa banget. Oke. Seperti itu. Ini yang cukup menarik Mitra Pas. Pak, untuk program studinya seperti apa Pak? Kalau kita berbicara program studi ini bagi fresh graduate Pak ya? Iya. Nah, karena kalau sudah berpengalaman kan tidak perlu seperti itu. Iya. Nah, silakan Pak, mohon pencerahannya. Apa yang dipelajari di sana nanti? Oke, jadi untuk kejuruannya sendiri di Dream Ocean College kita ada 3 jurusan.
atau ada tiga departemen. Jadi departemen yang pertama itu housekeeping, departemen yang kedua adalah food and beverage, terus departemen yang ketiga adalah culinary art. Mungkin sebagian dari mitra pas ada yang sudah tahu apa sih itu housekeeping, apa sih itu F&B service, apa sih itu culinary art, karena di Pati sendiri terutama di SMK 3 sudah menerapkan adanya jurusan perhotelan. Jadi mereka tidak akan asing dengan bahasa-bahasa tersebut. Tapi yang belum tahu, jadi untuk housekeeping itu tata graha. Kalau food and beverage service itu lebih tepatnya seperti melayani makanan dan minuman kepada tamu. Terus yang terakhir ada culinary art itu lebih ke cooking class. Jadi nanti untuk karirnya bisa menjadi chef. Seperti itu. Dan kita tadi sempat menyinggung tentang lulusan SMK Pak ya. Tetapi di sini yang ingin masuk tidak hanya membuka kesempatan bagi SMK, tetapi semua jurusan Pak ya. Semua jurusan. Bahkan ini apabila ada mereka atau mitra pas yang mungkin punya lulusan atau mungkin dia paket C, itu juga bisa masuk ke kita. Bisa diterima Pak? Bisa diterima karena kan sekarang paketnya sudah terakreditasi ya. Jadi bisa digunakan untuk ke perguruan tinggi ataupun masuk di kita juga bisa. Karena di kita juga ada alumni yang menggunakan paket C juga. Dan sukses Pak? Sukses juga. Tuh, mitra pas ya, tidak ada diskriminasi di sini loh ya. Tidak ada diskriminasi. Jadi silakan Anda bisa menggunakannya. Nanti kita akan berbicara lebih panjang kali lebar mitra pas, dan tentunya bagi Anda yang ingin bertanya silakan bisa SMS ataupun WhatsApp di 085277 9999101. Fanspage kami ada di @paspati. Dan grup ada di Paspasi FM Spasi Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel mitra pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Baik mitra pas, terima kasih Anda masih tetap bergabung dalam program spesial Talkshow bersama DOC atau Dream Ocean College mitra pas ya. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0295385877. Kita berbicara tentang masa depan Anda, karir Anda yang memungkinkan Anda bisa bekerja di kapal pesiar atau di hotel di luar negeri. Silakan bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp di 085277999101. Karena di Studio 1 Radio Pas FM Pati bersama saya Arif Vanili, ini ada Mr. Andre selaku instruktur housekeeping yang sudah berpengalaman di Carnival Cruise Line sebagai cabin steward dan berpengalaman di Holiday Inn Hotel Sydney Australia sebagai room attendant. Dan Mr. Fado, beliau ini adalah instruktur food and beverage service, sudah berpengalaman di Grand Celebration Cruise Line sebagai asisten waiter dan berpengalaman di Macau Dream Phuket Thailand sebagai waiter mitra pas ya. Tentunya ini hal yang sangat jarang terjadi. Anda bisa berdiskusi langsung bersama pakarnya. Oke, Mister, tadi sudah kita tanyakan, sudah kita jelaskan tentang bagaimana program mendaftarnya, bagaimana program studinya. Kalau di sana ada program apa aja ini Mister yang nantinya akan diberikan bagi siswa? Oke, jadi untuk mata kuliahnya sendiri yang akan diberikan siswa itu kita akan memberikan materi hotel sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Yang pertama, dan yang kedua ada kelas speaking atau kelas speakingnya terutama bahasa Inggris. Oh iya, karena akan berkarir di luar negeri ini. Iya, tepat sekali. Sekalipun tidak berkarir di luar negeri, jadi bagi mereka yang pengen berkarir di hotel dalam negeri misalnya, itu mereka juga harus ability untuk speaking Englishnya. Harus aktif ini dokter. Iya, karena kan tidak menutup kemungkinan di hotel Indonesia pasti ada tamu asing. Jadi untuk berkomunikasi dengan tamu tersebut kita harus menggunakan bahasa internasional seperti itu. Oke, jadi udah kayak kuliah, namanya juga kuliah ya. Iya. Oke, kalau title-nya kalau setelah lulus apakah ada tertentu atau sekelas? Jadi setara di satu perhotelan atau pariwisata. Seperti itu. Baik, mitra pas. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, berdiskusi bersama kami, silahkan bisa telepon di 0295385877 ataupun SMS WhatsApp di 085277999101. Ini ada yang sudah bergabung, ada dari Mas Enal menanyakan, Mister, apakah ada program beasiswa untuk program yang ini? Mohon pencerahannya. Silakan Mister.
Pak Andre atau saya? Mungkin Pak ada. Oke. Jadi kalau untuk program beasiswa kita belum ada yang beasiswa full ya. Jadi beasiswa kita hanya ada beasiswa seperti ada potongan biaya pendidikan, misalnya bagi mereka yang bisa menghafal atau mungkin hafiz Quran sampai 30 juz, kita ada potongan biaya pendidikan 50%. Terus bahkan ada nilai religinya, ada nilai khusus ini Bapak ya. Oke. Ada. Terus yang kedua ada potongan biaya pendidikan sebesar 3 juta bagi mereka yang bisa menunjukkan pada waktu di SMK atau SMA-nya itu peringkat pertama dari kelas 11 sampai kelas 10 sampai kelas 12. Jadi harus ada bukti otentiknya. Seperti itu. Terus ada potongan juga sebesar 3 juta bagi mereka yang yang sudah yatim piatu. Seperti itu. Baik, ada telepon masuk. Mister harus saya potong sebentar. Halo. Oke, monggo. Selamat pagi Pak FM Pati. Selamat pagi, dari Bunda Muna lagi Mas. Bunda Muna, Bunda Muna yang lagi. dari Jaksa tadi ya. Untuk sekolahnya itu bayarnya berapa? Terus apa lulusan dari apa, misalnya dari SLTA atau SMP bisa? Oke. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Muna. Selamat pagi. Jadi untuk masuk di DOC minimal lulusan SMA, SMK sederajat ya Bu ya. Untuk madrasah paketnya juga bisa ya. Madrasah aliyah juga bisa. Bisa, oke. Ya, paketnya juga Bisa. seperti itu. Jadi silahkan kalau misalkan sudah sederajat apapun diakui. Iya. Tidak ada diskriminasi Tidak di ada sana. diskriminasi. Oke. Seperti itu. Dan untuk SMP jelas tidak bisa. Tadi Belum SMP bisa. belum bisa Iya, ya. belum Harus bisa. ikut ujian minimal paket C. Iya. Oke. Seperti itu. Baik, ada yang sudah bergabung kembali. Ini dari 4419. Nah, ini yang ditakutkan juga ini. Oke, Mr. Andre, untuk keamanan dari bajak laut, apakah juga diajari tembak-menembak dan dapat izin memiliki senjata untuk sipil? Ini pertanyaan yang menarik juga ini. Apakah ada ketangkasan seperti itu yang diajarkan di sini sebagai program studinya? Silahkan, Mr. Oke, secara garis besar sebenarnya kita memberikan informasi atau pendidikannya itu di bidang perhotelannya ya. Jadi kalau misalnya untuk bajak laut kemungkinan sih enggak, karena itu mungkin secara militer banget lah seperti itu ya. Jadi ada beberapa pelatihan dasar kepelautan yang harus diikuti selain perhotelan. Pertama itu adalah BST, yaitu kalau misalnya diartikan itu adalah Basic Safety Training, CCM dan SAT, dan itu adalah standar yang harus dimiliki bagi seorang pelaut. Dan itu juga harus diikuti karena memang itu basic benar untuk keselamatan ketika kita di laut, itu seperti itu. Jadi tidak ada seperti itu. Karena kalau yang seperti itu bagian keamanan ya. Bagian keamanan. Dan sekalipun seperti ini Mas, maaf saya potong ya. Jadi mungkin yang ditakutkan kalau misalnya bajak laut, bajak laut mungkin yang pertama kali pendengar Mitra Pas nih, ketika mendengar bajak laut itu pasti yang terdengar adalah kata atau negara Somalia, ya kan? Pirates ya, karena di sana banyak sekali pirates gitu. Tapi untuk kapal besar sendiri, mereka sudah kayak menggaris besari negara Somalia dulu. Jadi mereka tidak akan berlayar ke perairan Somalia seperti itu. Jadi kalau bahasa Pati trayeknya tidak ke arah sana. Iya, terlalu berbahaya. Oke. Seperti itu. Karena ini khusus untuk turis, orang yang pengen senang-senang bulan madu segala macam. Iya, benar sekali. Oke. Baik. Kembali ke pertanyaan selanjutnya sambil menunggu yang ingin bergabung melalui line telepon di 02953858777 dan juga SMS WhatsApp di 08527799999101. Nah, apakah ada persyaratan khusus kalau misalkan ingin mendaftar di DOC ini, Mister? Misalkan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan nanti bagi yang berminat ini, silakan. Oke. Jadi untuk syarat khusus sebenarnya itu tidak ada. Yang penting itu syarat yang harus mereka penuhi adalah putra-putri minimal usia 17 tahun sampai 30 tahun. Yang pertama. Terus sehat jasmani dan rohani. Ya, minimal lulusan SMA, MA, SMK sederajat, paketnya juga bisa. Ya. Untuk sehat jasmani dan rohani itu mereka harus bebas dari HIV AIDS, hernia, sama hepatitis dan TBC. Karena bisa dikatakan penyakit tersebut itu mereka bisa ngedrop untuk badannya ya, seperti itu. Terus tidak buta warna, tidak bertindik dan tidak bertato,
Tuh kan, tidak bertindik dan tidak bertato loh Mitra Pas. Jangan mentang-mentang kerja di kapal pesiar tatoan tindikan gitu, gaul gitu. Bisa, sebenarnya gini, Gimana nanti akan saya jelaskan ya. Untuk tinggi badan, untuk laki-laki minimal 155, untuk perempuan 150 cm. Dan untuk syarat yang harus dikumpulkan itu fotokopi KK, KTP, ijazah terakhir, terus foto 4x6, background bebas, dan akte kelahiran masing-masing 1 lembar. Terus menyinggung tadi tentang tindik dan tato, itu sebenarnya untuk bekerja di kapal pesiar itu boleh bertindik dan bertato, asalkan masih ada asalkannya. Asalkannya. Jadi hanya sekedar tindik saja. Karena kalau tindik itu lubangnya cenderung kecil, bahkan kalau tidak dipasang tindik dia akan kembali rapat, mengecil gitu. Asal tidak persing. Kalau persing kan ya. gede banget gitu ya. Terus bertato boleh, tapi yang tidak terlihat. Misalnya di dada, jadi tertutup dengan uniform, itu boleh seperti itu. Tertutup baju, Mitra Pas dimaksud. Tertutup baju. Oke. Seperti itu. Baik, nanti kita akan ngobrol banyak kembali Mitra Pas yang ingin bergabung. Masih saya nantikan, jadi silakan bisa SMS ataupun WhatsApp di 085277 9999101. Oke, Mister, kalau sistem pembelajarannya apakah persis kayak di kuliah, ada presentasi segala macam seperti itu atau bagaimana? Iya, ada. Jadi ada presentasi, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, ada dan mereka juga harus menyelesaikan yang namanya on the job training. Karena bagi mereka semua yang pengen bekerja atau berkarir di perhotelan atau kapal pesiar, mereka harus punya minimal pengalaman on the job training di hotel bintang 4 dan bintang 5. Jadi untuk bintang 3 sebenarnya bisa, cuman cenderung seperti kayak kurang ini ya, standarnya beda seperti itu. Oke. Jadi rata-rata untuk on the job training kita menyalurkan di hotel minimal bintang 4. Itu pun seperti minim itu. Pak, Iya. ada, Mister ya. Iya. Bintang 4. Sambil jalan ini ada yang sudah bergabung dari Mbak Nini di Margorejo menanyakan, Mister, apakah DOC ini sudah terdaftar di Ketenagakerjaan? Untuk cewek, putri ya, apakah bisa mengikuti di DOC? Nah, meskipun tadi sudah sempat banyak kita singgung, tapi nggak apa-apa lah, ini mungkin baru stay tune. Silakan. Baru stay tune. Oke, jadi sudah kita bahas di awal tadi ya. Untuk DOC sendiri kita sudah kedudukannya sendiri sudah legal, sudah terdaftar di Disnaker Transpati dan sudah terdaftar di Menhumkam sendiri. Jadi bisa dicek langsung kedudukan kita, kelembagaan kita di departemen di dinas tersebut. Seperti itu. Okay. Dan untuk cewek bisa berkarir banget karena yang bekerja di kapal pesiar tidak hanya laki-laki, perempuan malah terbuka besar banget kesempatannya karena cenderung cewek lebih sedikit. Jadi mereka lebih diistimewakan kalau di kapal pesiar. Seperti itu. Oke. Ini juga ada pertanyaan yang sama dengan Ibu siapa tadi yang dari jaksa saya? Ibu Muna. Ibu Muna menanyakan tentang biaya nominal tadi yang ditanyakan. Ada karena juga ini. kebetulan sudah saya catat karena belum saya jawab tadi. Jadi untuk biaya pendidikan sendiri ya Ibu Muna. Jadi untuk biaya pendidikan sebenarnya kita ada 3 program. Dalam arti 3 program bukan program jurusan tapi program yang harus kita salurkan ke depannya. Jadi yang pertama kita ada program Hotel Darat Indonesia dan luar negeri. Terus yang kedua ada program kapal pesiar dan yang ketiga ada program khusus untuk teknisi bagi mereka yang lulusan SMK terutama atau yang punya sertifikat dari BLK kejuruan yang pengen berkarir sebagai engineering atau technician di hotel itu juga ada. Dan untuk biayanya sendiri, kita bahas untuk dari yang teknisi. Untuk yang teknisi itu nanti biayanya sendiri biayanya sendiri 2 juta rupiah dan uang biaya pendaftaran itu 100.000. Untuk lama pendidikan sekitar 1 bulan, habis itu kita salurkan dan itu bisa diangsur selama 1 bulan untuk biayanya. Jadi sebelum penyaluran harus menyelesaikan administrasi. Terus yang kedua ada hotel program ya, hotel program itu bisa di dalam negeri. Itu untuk biayanya sendiri 5 juta ya, itu bisa diangsur selama 3 bulan karena materi yang kita sampaikan kurang lebih 3 bulan. Terus yang ketiga ada program kapal pesiar atau hotel luar negeri, itu dengan biaya 10 juta dan bisa diangsur juga selama 3 kali atau sebelum penyaluran atau penempatan di hotelnya sendiri, sebelum penyaluran harus menyelesaikan administrasinya. Seperti itu.
Oke. Rata-rata masa pembelajaran 1 tahun karena setara edi 1 ya. Jadi seperti ini. Kalau untuk masa pendidikan itu kita sudah ada yang namanya pemadatan materi. Karena kita punya visi dan misi pendidikan singkat kerja dapat. Ya, jadi kalau rata-rata untuk mereka yang mengambil reguler D1 itu ditempuh masa pendidikan atau teorinya itu sekitar 6 sampai 8 bulan. Dengan kurang lebih itu 1 minggu itu mereka dapat 1 sampai 2 kali pertemuan. Jadi kalau kita hitung dalam 1 bulan ada 4 minggu, kalau mereka dapatnya 2 kali pertemuan per minggu, jadi kan ada 8 kali pertemuan dalam 1 bulan. Kalau dikalikan 8 bulan ada 64 kali pertemuan. Tapi kalau kita langsung straight, jadi Senin sampai Sabtu kita masuk full itu selama 3 bulan atau kurang lebih hampir 90 hari pertemuan, 90 kali pertemuan. Karena seperti itu tadi yang kita bilang, kita punya visi dan misi pendidikan singkat kerja dapat. Oke. Ya, seperti itu. Karena nanti disalurkan ke sebuah perusahaan seperti itu ya, entah itu kapal pesiar ataupun hotel. Iya. Oke. Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung kembali masih saya tunggu. Ada yang sudah bergabung di sini, Mister, saya harus bacakan lagi. Iya. Mister, di tengah pandemi COVID-19, apakah peluang bekerja di kapal pesiar masih menjanjikan? Ini mengingat dunia pariwisata tidak seramai dulu sebelum virus corona hadir. Mohon pencerahannya, Mister. Monggo. Oke. Mungkin dari Mister Andre? Ada aja. Oke. Jadi untuk kesempatan peluang kerja di kapal pesiar itu masih terbuka lebar ya, karena sekarang sudah banyak sekali itu perusahaan kapal pesiar yang sudah mulai berlayar. Walaupun mungkin jumlah tamunya itu tidak seramai dulu, tapi sudah beberapa kapal pesiar sudah mulai berlayar lagi. Jadi masih tetap ada kesempatan banyak sekali untuk bekerja di kapal pesiar. Oke. Seperti itu. Clear, jelas ya Mitra Pas. Apabila ingin bergabung, misalkan ada belum puas, masih ada setengah jam lagi Anda bisa bergabung bersama kami. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Radio Pas Pati. Oke, Mitra Pas, terima kasih. Ada saya Rifanili menemani Anda dalam talkshow menarik bersama Dream Ocean College atau DOC. Dan ini adalah membahas tentang program yang ada kaitan dengan hotel dan juga kapal pesiar Mitra Pas. Satu Radio Pas FM Pati. Ada Mr. Andre selaku instruktur housekeeping yang sudah berpengalaman di Carnival Cruise Line sebagai cabin steward, dan juga sudah berpengalaman di Holiday Inn Hotel Sydney Australia sebagai room attendant. Dan Mr. Fado, ini beliau adalah instruktur food and beverage service, berpengalaman di Grand Celebration Cruise Line sebagai asisten waiter, dan berpengalaman di My Cow Dream Phuket Thailand sebagai waiter. Oke, tadi ada yang pengen telepon. Silakan, saya buka kesempatan. Saya pengennya live aja deh nerima Anda, jadi kita diskusinya enak ya. Monggo di 0295385877 ataupun SMS WhatsApp saya tunggu terus di 085277999101. Oke, Mister, kalau berbicara tentang keuntungan ataupun keunggulan DOC dibandingkan sekolah yang lainnya di samping tempatnya hanya di Pati jadi dekat gitu, apa ini, Mister? Oke, keuntungan yang pertama tadi ya kita sudah menyebutkan dari awal. Jadi keuntungannya itu lembaga kita sudah legal, benar-benar bisa dicek di Menhumkam sama di Snaker Transpati yang pertama. Terus yang kedua, kita sudah menyediakan asrama gratis. Jadi ada asrama untuk putra putri ya, itu ada asramanya gratis, dan tersedia juga di sana asramanya ada juga untuk dapur bagi mereka yang pingin masak dan tidak pingin jajan dan macam-macam, itu mereka bisa masak di sana. Tapi untuk asramanya putra putri kita pisah ya, soalnya kalau dijadiin satu takut nyampur nanti. Jadi ada pisah gitu. Oke, ada telepon, Mister. Nanti kita akan sambung lagi. Oke, sudah terputus. Silakan bisa bergabung. Ayo 385-877. Silakan bisa bergabung. Untuk Anda yang ingin telepon, tadi mau saya angkat loh ya, malah terputus ini sudah. Silakan bisa bergabung. Bisa dilanjut lagi, Mister? Oh, ada. Oke, 385-877. Selamat pagi Pas FM Pati. Halo. Halo, dengan siapa di mana, Pak? Oh, dengan Pak Adi. Pak Adi, Pak. Silakan. Pak, begini Pak, kalau tadi dikatakan bahwa institusi ini kan sudah ada mulai tahun 2015 ya, kalau sudah dengar tadi.
Nah, yang ingin saya tanyakan, selama ini sudah berapa banyak dari alumni sekolah ini yang sudah bekerja di kapal pesiar maupun di perhotelan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah menjalin kerjasama dengan institusi manakah, misalkan dari perusahaan kapal pesiar atau hotel-hotel yang berbintang 5 di dalam maupun di luar negeri, sehingga memberikan keyakinan bagi orang tua untuk bisa segera menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini. Kemudian yang ketiga, di Pati sendiri kan sudah ada beberapa sekolah pelayaran ya. Apakah ini bisa terkait dengan ini ya? Artinya sekolah pelayaran di Pati ini kemudian lulusannya bisa melanjutkan pendidikan di sini sehingga peluang kerjanya lebih mudah daripada kuliah lagi yang memakan waktu yang cukup lama. Terima kasih Pak, hanya itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini beberapa pertanyaan langsung. Kita ke keunggulan dulu Pak. Mungkin ada beberapa yang terlewat selain masak bisa di sekolah tadi atau di asrama dan itu dipisah antara putra dan putri ya. Oke. Terus untuk unggulannya lagi kita sudah ada sudah menyediakan free wifi 24 jam. Terus kita sudah menerapkan juga English Zone di lingkungan sekolah. Jadi untuk anak-anak atau siswa-siswa itu mereka harus menggunakan bahasa Inggris tiap hari, sekalipun berkomunikasi dengan staff-staff kita di Dream Ocean College. Gak usah jauh-jauh ke Pare ya, di kampung Inggris Pak ya. Iya. Terus yang terakhir nih yang perlu digarisbawahi ya, kita itu menjamin penyalurannya. Nah seperti itu. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Andi ya, Pak Adi tadi ya. Ya, itu kita sudah menjamin penyalurannya karena kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan agensi kapal pesiar serta di hotel-hotel di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti itu. Jadi untuk boleh langsung dijawab nggak ini Mas Ari? Silakan Pak sambil jalan. Oke, untuk yang pertama tadi pertanyaannya Pak Andi ada berapa yang sudah tersalurkan? Berapa yang sudah tersalurkan? Oke, Pak Andi, untuk berapa yang sudah disalurkan? Untuk kalau dihitung itu mungkin saya juga nggak bisa ngitung ya karena sudah alhamdulillah sudah banyak karena kita berdiri dari tahun 2015. Jadi untuk Pak Andi sendiri bisa langsung dicek di website kita di www.duckapalpesiar.com. Di situ akan ada galeri, jadi ada menu galeri. Di situ akan ada alumni-alumni kita yang sudah berkarir dan bekerja di hotel maupun di kapal pesiar. Seperti itu. Artinya setelah lulus kerja, setelah tersalurkan seperti itu Pak ya? Iya. Benar sekali. Nah ini lo Mitra Pas ya. Jadi setelah nanti kita lulus di DOC, ini sudah otomatis tersalurkan ke tempat kerja. Iya. Ada di kapal pesiar, ada di hotel. Iya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi di website tersebut akan ada menu galeri, bisa dicek itu alumni kita semua. Tidak alumni dari sekolah lain tapi alumni kita sendiri. Seperti itu. Anda bisa bayangkan karena ini kan mulai 2015. 2015 1 tahun katakanlah satu batch ya lulusan dari biasanya berapa siswa ini Mister yang lulus ini? Kalau sebenarnya kalau lulus itu rata-rata semuanya lulus. Cuman yang membedakan nanti itu pada waktu penyaluran serta nilainya saja. Seperti itu. Kalau semuanya lulus dan semuanya kerja. Semuanya kerja. Nah, ini Mitra Pas nggak usah ditanyakan lagi ya, clear ya. Iya. Oke. Ada penelpon lagi, Mister. Monggo. Tadi baru saja jawab satu masalah ini. Oke, sudah terpotong. Silakan bisa bergabung di 3858877. Jadi semuanya begitu lulus langsung kerja. Iya, langsung disalurkan. Baik. Seperti itu. Ada penelpon lagi ramai ini, Mister. Halo, selamat pagi Pas FM Pati. Selamat pagi. Tadi Mas untuk tinggi badannya pria itu berapa? Dan misalnya kurang, apakah bisa apa enggak gitu. Makasih. Ini dengan Ibu Muna tadi. Ibu Muna tadi ya. Oke, Ibu Muna, terima kasih Bu Muna. Jadi untuk laki-laki itu minimal itu 155. 155. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya tadi kalau kurang bagaimana gitu ya. Jadi kalau laki-laki itu bisa sih di 150 atau mungkin 151, 52 gitu. Cuman nanti dia atau mereka yang mempunyai tinggi badan seperti itu hanya ada di satu departemen saja, tidak bisa milih. Efeknya ke karir ya? Iya, efeknya ke karir seperti itu. Jadi hanya bisa di housekeeping. Housekeeping bisa ya Pak Andre ya? Hanya bisa di housekeeping saja. Bagian laundry aja. Jadi efeknya di karir seperti yang Mas Ari bilang. Baik. Seperti itu. Tetapi pendapatannya kan masih lumayan ini Mister. Iya, tetap. Oke.
Kalau putri yang cewek? Kalau putri 150 mentok. 150 ya. Iya. Oke. 148 juga sebenarnya masih oke lah, masih bisa. Cuman ya itu tadi, hanya di satu departemen, tidak bisa milih. Seperti itu. Baik. Oke, sambil jalan lagi tadi ke pertanyaan dari Pak Adi, mana nih yang belum kejawab? Ini oke. Yang dari SMK, ini kan di Pati sudah banyak SMK, Mister ya. Kalau misalkan nunggu, kadang juga susah. Apakah bisa berkarir ke luar negeri atau juga kan butuh sponsor seperti itu. Nah, apakah sudah menjalin kerjasama dengan SMK di seputaran Pati? Karena SMK-nya juga banyak ini di Pati. Oke, jadi kalau misalnya dibilang sudah menjalin kerjasama, kita sendiri sudah menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di Pati. Ya, kita sudah bekerja sama dengan SMK 4 Pati, SMK Pelayaran ya. Itu kita biasanya berkomunikasi dengan Ibu Widi ya selaku guru BK. Jadi dari SMK 4 sendiri itu Bu Widi sudah sering banyak tanya dengan saya dan menyalurkan juga. Jadi siswa tersebut disalurkan ke kita. Dan banyak juga siswa dari sana yang sudah memang bekerja seperti itu. Jadi untuk kerjasamanya sudah. Terus tadi Pak Andi juga bertanya perusahaan apa saja atau hotel apa saja yang sudah bekerja sama dengan Dream Ocean College. Jadi kalau di Hotel Indonesia sendiri kita sudah banyak bekerja sama ya, karena kita sudah menyalurkan banyak sekali siswa-siswa kita di hotel dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau yang di dalam negeri kita juga bekerja sama dengan, kalau di Pati sendiri kita ada di Safin sama New Merdeka. Terus untuk di Semarang itu banyak banget, malah ada Haris, ada Po Hotel, ada Crown, ada HK Hotel, dan ada Novotel, Ibis, Horizon, dan masih banyak lagi. Serta di Batam, karena notabene di Batam sendiri kita juga banyak siswa kita yang di sana, yang berkarir di sana juga. Karena di sana itu banyak jadi inceran siswa. Karena apa? Karena di sana banyak sekali turis asing atau bule. Jadi mereka bisa sekaligus mengasah dan meningkatkan ability bahasa Inggris mereka. Seperti itu. Oke. Kalau DOC Dream Ocean College ini hanya ada di Pati atau di masing-masing kota ada ini, Mister? Ini untuk saat ini baru ada di Pati saja, tepatnya di Jalan Juwana Jekenan KM2 Karangrejo Pati ya. Kita juga punya rencana sebenarnya tahun ini, itu sebenarnya kita mau buka itu kalau nggak di Tuban, di Kendal. Tapi karena adanya pandemik ini, jadi kita pending dulu. Konsentrasi di Pati dulu, Mister. Iya, kita konsen di Pati dulu. Oke. Ada beberapa hal nanti yang akan kami kupas kembali. Kami akan jeda sejenak. Anda jangan malu-malu kalau misalkan tadi sudah bertanya, boleh tanya lagi kok? Ya, boleh, ya? Boleh. Kayak Ibu Muna biar tadi. Lebih jelas. Oke. Ada beberapa yang ganjel, tanya aja nggak apa-apa karena ini demi masa depan putra-putri jenengan. Silakan bisa bertanya sedetail-detailnya. Mumpung ada beliau-beliau ini. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Terima kasih Anda telah, tengah, dan akan terus mendengar siaran Radio Pas FM Pati. Oke, talkshow menarik bersama DOC Dream Ocean College Mitra Pas yang pagi kali ini masih membahas tentang peluang kerja di kapal pesiar dan perhotelan. Tadi banyak yang sudah bergabung, ada beberapa pertanyaan yang sepertinya masih kelewatan belum kita jawab, Mister ya. Iya, benar. Termasuk juga tadi kalau hotel sudah kerjasamanya dengan mana saja, beberapa sudah disebutkan. Iya. Cuman kalau kapal pesiar gimana ini, Mister? Oke, kalau untuk kerja di kapal pesiar atau penyalurannya, kerjasamanya kita sudah banyak banget. Jadi kita sudah kerjasama dengan perusahaan Alpha Maksasai, ada CTI Group, ada Quantum, ada Speedy Global, dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi bagi Mitra Pas nih jangan khawatir karena kita sudah bekerja sama dan kita juga sudah banyak sekali menyalurkan alumni-alumni kita untuk bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke. Bagi yang ingin mendaftar, ini kan masih masa-masa penerimaan mahasiswa ya atau kadet seperti itu. Kalau bilangnya kadet atau apa nih, Mister?
calon pemburu dolar. Oke, ini lewat mana ini? Lewat website atau datang ke sana langsung ini? Oke, jadi untuk pendaftarnya sendiri bagi Mitra Pas yang ingin mendaftar ya, bisa langsung daftar online di website kita di www.dockapalpesiar.com atau bisa langsung datang di kantor kita, di sekolah kita di Jalan Juwana Jekenan KM 2 Karangrejo Pati, atau bisa juga mengirimkan persyaratan-persyaratan melalui pos juga bisa. Ya, nanti akan dialamatkan saja di Dream Ocean College Pati seperti itu. Terus bagi mereka yang mungkin belum tahu pasnya di mana sih lokasinya, itu mereka juga bisa langsung ketik di Google Map Dream Ocean College gitu, nanti akan keluar dan bisa langsung mengikuti mapnya tersebut. Oke, cukup mudah karena sekarang terbantu oleh Google Map ya, kemana-mana. Jadi nggak usah takut kesasar lah. Iya, benar banget. Oke, Mister, setelah selesai pendidikan, untuk materi proses selanjutnya bagaimana ini? Dan ini yang cukup menarik bagi teman-teman yang sudah S1. Kadang kan S1 linglung, ini mau ke kanan, ke kiri atau kemana nih, bingung. Apakah masih memungkinkan untuk ke DOC ini? Oke, jadi ini pertanyaan yang benar-benar bagus banget. Karena alumni kita juga banyak yang S1 malah masuk ke sana. Iya, dan sekarang ini yang masih proses juga ada yang S1 keperawatan sama S1 hukum. Anak hukum masuk ke DOC. Iya. Oke, dan itu fakta misalnya. Dan itu fakta. Dan alumni kita juga banyak yang sarjana sebenarnya. Jadi mungkin untuk saat ini sendiri kita kan tahu ya, untuk cari kerja itu memang sedikit agak susah gitu. Jadi mungkin ada lowongan satu tapi yang apply di situ ribuan gitu. Akhirnya banyak sekali yang linglung seperti Mas Ari bilang tadi. Akhirnya mereka masuk ke kita dan alhamdulillahnya mereka sudah bekerja sekarang, berkarir di bidang pariwisata ini seperti itu. Di DOC malah dapat solusi. Iya. Oke, Mitra Pas ini perlu dicatat ya, karena memang lulus kerja itu poinnya. Dan ini yang cukup menarik ini, karena memang setelah selesai pendidikan ada beberapa materi yang nanti diselesaikan supaya masuk ke ke tempat kerja itu, Mister ya. Jadi yang perlu diselesaikan itu sebenarnya seperti yang Mr. Andri bilang tadi, mereka ketika mau bekerja di kapal pesiar, mereka harus melengkapi dokumen kemaritiman atau dokumen kelautan. Jadi seperti yang Mr. Andri bilang tadi, ada BST, ada CCM, ada SAT, ada SCRB, itu mereka harus punya itu dulu. Paling basic ini, Mister ya. Iya, karena itu seperti mungkin yang pernah Mas Ari tonton film Titanic. Jadi ketika ada keadaan darurat, mereka kan pasti panik. Kadang krunya sendiri tuh panik, pengen menyelamatkan diri sendiri. Nah, padahal ketika kita bekerja sebagai kru kapal pesiar dulu, kita harus memprioritaskan penumpang. Ada SOP-nya, Standard Operating Procedure ya, Mister. Nah, makanya harus punya dokumen kemaritiman tersebut. Dan itu akan diajarin ketika mereka melakukan diklat untuk pembuatan dokumen-dokumen tersebut, Mas Ari. Oke, tadi kita menyinggung tentang materi ini ya. Dan juga istilahnya mungkin juga kalau bahasa SMK kan magang terkenalnya atau OJT. Apakah nanti cari kerja sendiri atau bagaimana? Atau disalurkan oleh pihak DOC ini? Oke, bagus banget. Jadi bagi mereka yang SMK pasti pernah yang namanya PKL atau magang. Dan mereka rata-rata mencari sendiri. Tapi ini keunggulan DOC. Jadi mereka tidak perlu mencari, kita yang mencarikan, kita yang menyalurkan. Mereka hanya mempersiapkan diri untuk proses interview dan proses penempatannya saja. Jadi kita yang sudah mencarikan perusahaannya. Seperti itu. Jadi lebih mereka lebih prepare ke diri sendiri saja. Seperti itu, tidak perlu cari perusahaannya. Seperti itu. Baik, ini ada yang sudah bertanya, biasanya bisa pulang ke rumah 1 tahun sekali atau bagaimana sih kalau misalkan kerja di luar negeri? Dari Mas Wawan menanyakan ini. Mohon pencerahannya, Mister. Oke. Homesick, takut homesick ini dengan keluarga ini. Oke. Jadi ini pertanyaan yang bagus banget. Perlu digarisbawahi, ketika mereka bekerja di kapal pesiar, itu mereka akan dikontrak yang kontinuitas. Jadi kontraknya itu untuk kontrak yang pertama itu 8 sampai 10 bulan. Nanti terus habis itu mereka pulang di rumah kurang lebih 2 sampai 3 bulan, habis itu berangkat lagi. Nah, mulai dari second kontrak kedua, ketiga dan seterusnya, itu kontraknya hanya 6 bulan rata-rata. Jadi tidak hanya 1 tahun sekali ya Mas Wawan ya. Jadi setiap 6 bulan sekali Mas Wawan boleh pulang, dan di rumah itu rata-rata 2 sampai 3 bulan. Habis itu berangkat lagi. Jadi ketika di rumah tetap dapat quality time dengan keluarga. Oke. Nah, seperti itu. Yang sudah masuk lagi,
Dari Pak Adipati ini sudah masuk melalui fans page ya, Radio Pas Pasi FM Spasi Pati. Kami umumkan juga bahwa pertanyaan yang kami feedback atau kami tindak lanjuti adalah pertanyaan pada saat live sekarang. Tapi nanti kalau misalkan video ini kan terupload, ada tanya, kemungkinan nanti mungkin pihak teman-teman di OCI yang akan jawab ya. Iya, boleh. Oke, di fans page kami. Oke, Pak Adipati di Pesantenan, maaf mau tanya, untuk biaya yang disebutkan tadi, apakah biaya pendidikan? Kalau untuk biaya penempatan, apakah ada khusus lagi atau bagaimana? Dan apakah ada potongan gaji seperti beberapa lembaga-lembaga yang lain? Karena ada sistem yang seperti itu mungkin ya. Mohon pencerahannya, Mister. Monggo. Oke, untuk yang kita sebutkan tadi itu hanya biaya pendidikan. Dan untuk biaya penempatan itu tergantung dari perusahaan. Ketika mereka pengen bekerja di Indonesia sendiri, tidak ada biaya tambahan lagi. Tapi ketika mereka bekerja di luar negeri atau hotel luar negeri dan kapal pesiar, mohon maaf, memang belum ada potongan gaji atau mungkin yang seperti yang sudah ada di LPK-LPK lain. Karena kita itu bisa dikatakan kalau bekerja di luar negeri cenderung dengan sebutan BMI atau TKI. Tapi kita itu lebih ke TKI mandiri, jadi tidak ada seperti broker atau agensi yang pengen ini. Jadi kita tidak ada potongan gaji seperti itu. Jadi kalau memang harus ada pembayaran untuk tiket pesawat, visa dan macam-macam, itu harus dibayarkan atau dibebankan langsung oleh calon pemburu dolarnya. Oke, kepada siswa ini ya. Iya. Untuk perlindungan pekerja, apakah nanti juga diuruskan atau ada sistem-sistem tertentu mengikuti pemerintah? Mohon pencerahannya, Mister. Oke, untuk dari perlindungan siapa ini? Mas Aji, Pak Aji dari atau Mas Aji? Mas Aji. Untuk perlindungan kerja pastinya ada ya, karena setiap kita keluar negeri itu pasti sudah ada seperti asuransi dan macam-macam. Dan asuransi itu sendiri itu juga sudah disediakan oleh perusahaannya, Mas Ari. Seperti itu. Sudah ngikuti aturan SOP dari pemerintah ya. Iya. Oke, untuk perlindungan ini. Baik, banyak hal yang nanti akan kami kupas. Masih ada satu sesi lagi. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Terima kasih Anda telah, tengah, dan akan terus mendengar siaran Radio Pas FM Pati. Mitra Pas, kita sudah sampai di sesi paling akhir bersama saya Arifanili dan Mr. Andre selaku Inspektur Housekeeping yang sudah berpengalaman di Carnival Cruise Line sebagai cabin steward dan juga berpengalaman di Holiday Inn Hotel Sydney Australia sebagai room attendant. Dan Mr. Fado, beliau ini adalah Instruktur Food and Beverage Service, berpengalaman di Grand Celebration Cruise Line sebagai asisten waiter dan berpengalaman di Macau Dream Phuket Thailand sebagai waiter. Ini adalah talkshow bersama DOC atau Dream Ocean College Mitra Pas yang memberikan solusi bagi Anda yang akan bekerja di program hotel dan kapal pesiar di luar negeri. Ada beberapa hal penting yang harus kita kupas sebelum kita closing ini, Mister, tentang keuntungan apa saja yang nanti didapatkan bagi para pemburu dolar ya, apabila kerja ke kapal pesiar atau hotel di luar negeri. Mohon pencerahannya, Mister. Oke, jadi untuk keuntungan, kalau bahas keuntungan itu kita berdua di sini serasa pengen bekerja lagi di kapal pesiar dan di hotel luar negeri ya, karena keuntungannya sangat banyak banget. Jadi keuntungan yang pertama pasti mendapatkan gaji yang cenderung lebih besar daripada kita mendapatkan di Indonesia. Yang pertama. Terus yang kedua, itu kita bisa bonus jalan-jalan. Jadi kerja plusnya apa? Jalan-jalan. Ya, seperti itu. Jadi bisa jalan-jalan di berbagai belahan dunia tergantung dari kapal pesiar itu sandarnya di mana. Impian banyak orang ini, Mister. Iya, impian banyak orang. Terus yang ketiga, itu mereka akan mendapatkan banyak sekali teman dari berbagai macam nationality. Dari Filipina, dari Spanyol, dari Itali, dan masih banyak lagi. Sekaligus mereka juga bisa ngimprove bahasa Inggrisnya, seperti itu. Terus keuntungan yang seterusnya ketika bekerja di kapal pesiar. Nah, ini biasanya banyak ditanyakan nih ketika di WA saya pribadi, bisa nggak sih Mister untuk dapat pasangan bule gitu?
Itu Iya, sebenarnya bisa banget ya, tergantung bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang asingnya seperti itu. Dan itu salah satu kelebihan-kelebihan yang apabila mereka bekerja di kapal pesiar ataupun di hotel luar negeri. Terus ini tambahan lagi. Jadi ketika mereka bekerja di hotel luar negeri, terutama di Uni Emirat Arab, itu mereka juga ada plusnya nih, mungkin bagi mereka yang muslim. Karena kita juga ada alumni, dia namanya Wafa dari Kudus. Sudah ini pengalaman dari alumni nih. Dan ini orangnya masih di sana. Masih di sana, oke. Masih di sana. Sudah testimoni ya. Iya, itu dia bekerja di hotel Mekah di daerah sana. Jadi dia dapat kerja itu 5/2, jadi 5 hari kerja 2 hari libur. Tiap libur mereka si Wafa itu selalu umroh. Selalu umroh. Iya. Oke. Jadi dia selalu kirim foto, Mister saya di sini, Mister saya di sini. Jadi kita sendiri sebagai instruktur belum pernah ke sana, tapi alumni kita sudah umroh di tanah suci seperti itu. Jadi selain dia dapat gaji, dapat wisata, dia juga dapat religinya. Oke. Seperti itu. Baik. Beberapa hal yang mungkin adalah gambaran apabila Anda bergabung di DOC. Ini sudah kami sampaikan. Untuk nanti Mister, ini kan kita segera closing. Yeah. Videonya nanti juga akan terupload. Yeah. Nah, oke. Apabila yang nanya, kalau misalkan tidak melalui video, apakah ada nomor khusus yang bisa dihubungi oleh Mitra Pas? Silakan. Oke. Untuk bagi Mitra Pas yang ingin bertanya langsung, itu bisa langsung di fanpage-nya Facebook-nya Dream Ocean College, yaitu DOC Kapal Pesiar, atau bisa di nomor WA saya, Mr. Fadu, di 085 600 877 231, atau dengan Mr. Andre di 0812 2678 4717. Oke, bisa diulang lagi Mr. Andre? 0812 2678 4717. ya. Oke. Atau bisa bertanya di email kita juga bisa, ya, di admdoc185@gmail.com, atau juga bisa di Instagram kita di dreamocean_college. Oke. Oke. Mitra Pas, rekaman ini nanti akan kami upload. Anda bisa putar ulang, nomor-nomornya nanti bisa Anda ketahui ketika Anda putar lagi. Mitra Pas ya, sangat jelas dan clear. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan Mister, terima kasih. Terima kasih Mas Ari kembali. Oke, Anda sudah datang memberikan pencerahan kepada Mitra Pas untuk mencari solusi ya. Iya, semoga informasi ini juga bermanfaat bagi Mitra Pas semuanya. Oke, sukses untuk program teman-teman di DOC, dan untuk Mitra Pas silakan bisa berkunjung ke sana. Main-main bisa ya untuk melihat. Biasanya kan survei-survei dulu seperti itu. Iya, boleh banget. Oke, bisa dicari di Google Map tempatnya, yaitu di Jalan Juwana Jakenan KM2. Desanya namanya Karangrejo, Kabupaten Pati, deket kok Mitra Pas ya. Kalau dari sini paling sekitar berapa sih ya? Nggak ada setengah jaman lah. Kurang lebih setengah jam. Oke. Kurang lebih setengah jam. Terima kasih Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.